Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Cahyani Unyu. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisahku, bagaimana aku bisa sampai di Singapura dan bagaimana aku kerja di Singapura, untuk menginspirasi kalian para TKW terutama yang baru, biar semangat ya. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada pemberitahuan video-video saya selanjutnya. Gini ya, dulu waktu aku masih SMA, aku ada cita-cita keluar negeri. Aku pengen keluar negeri, pengen nyari duit, pengen ngumpulin duit buat modal usaha, buat beli motor. Aku kan orang, katakan orang nggak punya gitulah. Terus sama orang tua nggak diizinin, karena pada tahun 2000-2003 itu kan banyak banget ya kasus TKW Arab sama TKW Malaysia yang disiksa majikannya gitu. Jadi orang tua khawatir nggak ngizinin, akhirnya aku jadi pabrik 2 tahun. Terus aku nikah, punya anak 1. Aku nggak diizin, aku ngomong sama suami, aku mau keluar negeri, aku nggak diizinin. Dia bilang kalau mau keluar negeri nggak usah pulang ke rumah ini. Terus ya udah, aku ngalah aja karena anak aku kan juga masih kecil waktu itu, mungkin belum jalan aku keluar negeri lah. Terus kan 10 tahun menikah kan, aku ada anak, 10 tahun menikah, hidup aku tuh nggak ada perubahan ya. Aku udah ada anak 2, tapi hidupnya gitu-gitu aja, numpang sama mertua, nyusahin orang tua, nyusahin mertua, pokoknya gitu deh. Aku punya keinginan pengen keluar negeri lagi, aku ngomong lagi sama suami, aku pengen keluar negeri, aku pengen nyari duit buat rumah, mumpung anak kita masih kecil gitu. Sebenarnya dia nggak ngizinin aku berangkat ke luar negeri, tapi kan aku rayu lah, pokoknya aku mau keluar negeri. Terus akhirnya diizinin. Mertua sama orang tua sih nggak ngizinin ya, tapi kan tekad aku tuh udah bulat, aku udah yakin, pokoknya aku mau keluar negeri gitu, aku mau merubah nasib, nggak mau kayak gitu-gitu aja. Akhirnya kan aku udah itu tes kesehatan, masuk PT. Terus bulan Desember 2014 aku terbang, tapi pas mau terbang pamitan sama mertua ya, dia nangis di dapur, nangisin aku. Sebenarnya dia itu nggak rela kalau aku pergi ke luar negeri, soalnya anak masih kecil. Kenapa aku harus nyari duit, kenapa perempuan harus nyari duit, ninggalin anak ya. Waktu itu aku pamitan sama mertua, dia nangis sambil meluk-meluk aku. Pamitan sama ibu kandungku, dia juga nangis. Tapi udahlah, aku nggak mau sedih, pokoknya aku mau keluar negeri. Akhirnya aku berangkat ke luar negeri. Di Singapura aku dapat jobnya itu jaga orang tua sama bersih-bersih rumah 3 lantai. Tapi sampai di sana tuh nggak ada orang tuanya, nggak tahu di rumah sakit mungkin ya. Terus waktu dijemput majikan ya, pertama masuk rumahnya majikan tuh kayak aku tuh udah ngerasa kayak nggak kerasan gitu, soalnya karakter majikan aku itu keras, teriak-teriak gitu. Waktu pertama masuk, waktu itu kan dijemputnya malam, aku masuk ke rumah majikan gitu. Dianya kan rebus air ya, airnya mendidih. Aku nanya sama anaknya, airnya ini udah mendidih, mau ditaruh di mana gitu. Oh, ditaruh di sini, kata anaknya sama bapaknya gitu. Setelah majikan perempuan turun ya, nanya airnya ditaruh di mana, di sini, di ini.
Terus marah-marah, dia teriak-teriak, terus anaknya dipukul itu kepalanya. Aduh, aku kayak gimana gitu kerja di situ. Akhirnya ya udah aku jalani, kerja di situ, kerja hari-hari salah terus. Perasaan pasti ada kesalahan, setiap hari ada kesalahan, teriak-teriak kalau marah, satu kompleks dengar semua. Terus setiap dia mau pulang kerja itu aku tuh takut banget, kayak mau ketemu hantu rasanya tuh. Setiap hari kayak gitu. Terus ditambah lagi ya anaknya main pukul. Aduh, rasanya tuh sedih banget. Tapi aku masih tetap pengen kerja, aku masih pengen nyari duit dalam pikiran aku. Meskipun setiap hari dimarahin, tapi aku nggak pernah nangis. Ya nangisnya pas sendiri, kalau pas dimarahin aku nggak pernah nangis. Lagi pas sendiri itu cuman bisa nangis sendiri. Terus waktu itu kan aku ngelakuin kesalahan ya, disuruh masak gitu, ada salah. Majikan ngomong, kalau kamu salah terus kayak gini, saya pulangkan kamu ke Indonesia, saya blacklist paspor kamu biar nggak bisa ke Singapura lagi. Aduh, aku kaget banget, aku langsung nangis. Aku ya itu aku nangis di depan majikan itu. Jangan pulangin aku tuh masih mau kerja di sini, aku janji aku akan kerja baik-baik. Akhirnya oke ya, kamu kerja baik-baik, kalau kamu salah lagi aku pulangin. Ya akhirnya nggak tau lah, ada kesalahan lagi. Akhirnya aku dibawa ke agent, komplain gitu. Dia komplain banyak banget ya kesalahan aku, dalam ditulis di satu lembar buku itu. Ya Allah, penuh. Aku nggak tahu kesalahanku apa aja, pokoknya banyak banget. Terus agensi nanya ke aku, kamu masih mau kerja di situ nggak? Iya masih mau. Dengar suara keras, tahan nggak? Iya tahan. Akhirnya aku dibawa pulang lagi, lanjut kerja lagi. Terus lama-lama tuh aku nggak tahan, anaknya tuh sering pukul sampai merah-merahin tanganku, dipukul pakai hanger, dipukul. Dia ngambil kayu sabet gitu mukul aku. Terus aku ngomong, aku mau pulang ke agensi, pulangin aku ke agensi, anak kamu main pukul, aku udah nggak tahan di sini. Terus sama tuan, iya nanti nunggu nyonya pulang gitu. Terus sampai di rumah ya, nyonyanya marah-marah gitu sama anaknya, teriak-teriak. Intinya dia nggak boleh pukul gitu, soalnya kan ada bekas ya. Kalau ada bekas itu kan takut majikan kena kasus, bisa dikasuskan kan. Terus akunya ditahan dulu, nggak dianterin ke agensi ya, nggak dipulangin. Aku bertahan terus beberapa hari ya, 1 minggu gitu. Aku ngomong, mem pulangin aku ke agensi, aku nggak happy di sini, aku gitu. Oke, aku akan pulangin kamu, tapi nunggu pembantu aku yang baru datang. Oke, aku udah lega kayak gitu. Berarti nunggu aku dipulangin ke agent. Emang udah gak nyaman banget aku kerja di situ, gak ada happy-happynya sama sekali. Akhirnya kan aku dipulangin ke agent. Di agent tuh ketemu teman-teman ya, teman-teman satu PT, banyak yang dipulangin juga ya ke agent. Pada nangis kita ketemu di situ. Ketemu semuanya pada kurus di rumah majikan, tersiksa semua. Akhirnya di situ aku selalu berdoa, mudah-mudahan aku dapat majikan yang baik, cita-cita aku bisa terwujud, itu keinginan aku ya. Dan di situ habis itu 2 minggu di agensi aku dapat majikan. Majikannya apa ya, jaga anjing 2. Aku iyain aja lah, jaga anjing nggak apa-apa. Akhirnya dapat majikan itu. Majikanku baik orangnya, intinya dia itu diem, nggak pernah marah kalaupun aku ada salah ya.
ada salah gitu paling ngomong lain kali jangan kayak gini ya, kayak gini gitu. Nggak pernah teriak-teriak dia, nggak pernah marah. Aku kerja di situ selama 2 tahun nggak ada marah-marah, baik. Pokoknya nganggep aku ya biasa gitulah, nggak kayak pembantu gitu. Terus aku kerja di situ udah 5 bulan. Oh iya, kerja 5 bulan. Dapat kabar dari rumah, mertua aku meninggal, ibu mertua aku meninggal. Rasanya tuh aku kayak nggak percaya banget ya waktu itu, kayak shock gitu. Aduh, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lemas banget dengar kabar itu. Waktu aku tinggalin kan masih sehat-sehat aja ya, masih baik. Mertua aku itu nggak tahu, mungkin banyak pikiran ya, katanya setelah aku pergi kan dia sakit-sakitan. Terus pas aku bulan Mei itu, masih ingat aku bulan Mei 2015 dia meninggal. Ya itu aku kuat-kuatin diri aku semangatin diri aku sendiri. Soalnya aku kan kerja ikut orang ya, aku harus tetap semangat, aku harus tetap kuat, aku harus move on. Ya aku doain aja orang mertua aku. Dari situ belum selesai ya, terus aku kerja berapa bulan ya, 10 bulan atau belum ada setahun mungkin ya, setahun di rumah majikan itu. Ada lagi cobaan ya. Ibu aku tuh sakit, katanya sih saraf kejepit. Terus setiap kali telepon nangis akunya, soalnya dia susah ngomong, lumpuh. Dia kan lumpuh total ya, ngomongnya susah. Sedih banget aku, terpukul banget aku, bener-bener terpukul. Pengen pulang, pikiran aku kan udah macam-macam ya, namanya jauh dari orang tua, terus dia sakit, pikiran udah gak karuan. Ini aku ngomong majikan, aku mau pulang. Ibu aku sakit apa ya, sakit kronis gitu, udah bolak-balik rumah sakit. Oke, kamu boleh pulang tapi tiket pesawat kamu beli sendiri gitu. Oke. Tapi udah ngomong kayak gitu ya sama majikan, selang 1 minggu apa 2 minggu gitu, ibuku telepon habis operasi kan, katanya kondisinya sudah membaik, sudah tangannya udah bisa digerakin. Terus nyuruh aku untuk lanjut kontrak, nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku ya udahlah, aku ngomong sama aku mau lanjut kontrak, soalnya ibuku udah sehat lagi gitu. Aku lanjut, tapi belum sampai di situ ya, aku sakit-sakitan lagi di situ, sering demam tiap hari sakit kan. Aku ada lipom ya di leher itu, mungkin itu penyebabnya. Aku ngomong lagi sama memku, aku ada sakit apa, sakit ini. Ya udah, aku kasih duit, kamu periksa ke dokter. Kalau kamu gak ada apa-apa ya udah lanjut kerja di sini. Kalau kamu memang sakit ya udah kamu boleh pulang ke Indonesia. Akhirnya periksa lagi ke dokter, ternyata emang nggak apa-apa, emang demam biasa, dikasih obat gitu. Akhirnya rada mendingan gitu, dan akhirnya aku bisa menyelesaikan kontrakku. Itu ya teman-teman, pengalaman aku saat kerja di Singapura. Jika kalian sedang ada masalah, lagi dalam masalah, tetaplah semangat. Percayalah akan ada pelangi setelah turun hujan. Bersabarlah, tetaplah berjuang, jangan menyerah. Itu ya pesan aku buat kalian, semoga bermanfaat.